Saudara-saudara yang seiman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Mazmur 6 ayat 9. Demikian dikatakan, "Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Di dalam bahasa Bataknya dikatakan, "Pasurut masian au sudehamu akka namangulaon naso uhum. Ainunga ditangio Jahoba suarani anggukon." Judul nas renungan kita adalah pertolongan Tuhan di dalam menghadapi musuh. Dari dalam isi Alkitab, tentu kita mengenal sosok Raja Daud yang adalah orang yang memiliki mental kuat dan perkasa. Daud tidak gentar menghadapi apapun, apalagi musuh yang lebih berkuasa, yang lebih besar, lebih tinggi, atau yang lebih banyak darinya. Tetapi saudara-saudari, apakah kita tahu di balik keperkasaannya Daud, dia juga memiliki sisi kelembutan. Kelembutan Daud ini terlihat dari sifat pemaafnya. Tidak ada rasa dendam di dalam hati Daud. Siapa yang bisa menyangka Daud pernah menangis karena merasa kecewa melihat sikap orang-orang yang membencinya. Walaupun Daud terus berusaha mengampuni orang yang bersalah, tetapi orang-orang tetap saja membenci dirinya. Daud tidak menunjukkan sifat membalaskan yang jahat untuk melukai diri orang yang membencinya. Kebaikan terus mengalir di dalam hati dan pikiran Daud. Daud yakin kejahatan hanya dapat hilang dengan membalaskan kebaikan, bukan dengan cara memberikan hukuman pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan pada dirinya. Walaupun Daud tidak membalaskan kejahatan kepada orang yang melukainya, bukan berarti Daud adalah orang yang lemah, bodoh, dan pengecut. Demikian juga dengan tangisan Daud. Janganlah kita menilainya sebagai bentuk kelemahannya yang tidak mampu menghadapi musuh-musuhnya. Kita dapat belajar dari Daud pada saat kita merasa tersakiti oleh orang-orang yang membenci diri kita. Kita tidak boleh berpikiran dan bertindak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Pada saat kita mendoakan orang yang menyakiti kita agar ia mau berdamai dengan kita, maka pada saat itu jugalah Tuhan memberikan kekuatan yang lebih besar. Tuhan pasti memampukan kita untuk menghadapi setiap tantangan yang datang di dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar begitu banyaknya tembok-tembok di hadapan kami yang bisa saja membuat kami jauh daripadamu. Tetapi pada saat ini kami merasakan bahwa tembok-tembok yang menghalangi kami datang kepadamu telah Engkau hancurkan. Di dalam firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, kami sangat berbahagia di mana Engkau ya Tuhan selalu berserta orang-orang yang selalu bersandar bagimu. Seperti Raja Daud yang Engkau bebaskan dia, tidak memberikan kepada dia kekhawatiran, ketakutan, dan Engkau menemaninya menghadapi setiap musuh, setiap masalah yang dia jalani. Kami percaya itu semua Tuhan. Ketika kami memanggil-Mu di dalam doa kami, Engkau pasti menyertai kami agar kami tidak terjatuh dan kalah disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kuatkan iman kami supaya kami tetap berpegang teguh kepada hukum-Mu dan tidak lupa akan pertolongan-Mu. Kami juga mendoakan Tuhan keadaan dunia ini. Berikan kedamaian. Kiranya Engkau berkati seluruh umat manusia sehingga kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan ataupun juga
yang direncanakan dapat semakin menurun. Dan kami percaya Tuhan, dengan orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa-Mu saja yang dapat menurunkan kejahatan di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, bagi orang-orang yang tetap hanya mengandalkan-Mu dan hidup di dalam hukum Taurat-Mu, pasti Engkau berkati dan tidak membiarkan mereka satu waktu, sedetik pun, satu langkah pun terjatuh. Dan Kau pasti akan bangkit memberikan perjuangan untuk memenangkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.